Kita buka file PowerPoint-nya. Kalian juga sama buka. Kita buka materinya yaitu load balancing. Oke. Nah, materinya bagi yang belum download itu ada di file Google Classroom yang tadi Bapak share sekalian sama absensi. Nah, untuk semester 2, nah tadi kan Bapak bilang yang pertama yang akan Bapak bahas yaitu materi apa saja yang akan dibahas di semester 2 ini. Nah, maaf, bukan semester 2 ya, semester 6 kalau untuk kelas 12. Untuk semester terakhir kelas 12 khususnya di pelajaran AIJ itu hanya tersisa satu materi saja, yaitu membahas tentang load balancing. Load balancing itu apa sih Pak? Nanti dijabarkan di PowerPoint-nya. Nah, hanya satu poin lagi. Nah, untuk minggu depan kita sudah mulai memasuki materi yang fokus ke materi uji kom berbasis LSP. Nanti Bapak akan jelaskan dan paparkan di sesi terakhir meeting ini. Jadi intinya minggu ini hanya pembahasan materi tentang load balancing sekaligus ada ulangannya juga. Ulangannya pun Bapak kasih memang banyak 40 soal, tapi tidak tidak terlalu banyak untuk poin-poin yang harus dihafalkan, harus dipahami karena di PowerPoint-nya juga Bapak hanya kasih sekitar 8 slide saja. Ditambah mungkin soal konfigurasi ya. Soal konfigurasi Pak kita kan belum praktek tapi langsung diulangankan itu bagaimana langsung soalkan. Sebenarnya kalian sudah praktek di semester 1 yaitu Internet Gateway. Jadi nanti load balancing ini sebenarnya tidak jauh-jauh sama Internet Gateway, cuman bedanya nanti jelaskan di materi ini. Jadi intinya minggu ini kalian pahami materinya yang sekarang akan Bapak jelaskan. Kemudian setelah paham, kalian coba download dulu kalau yang belum. Kemudian baca-baca, pahami dulu. Kalau ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan silahkan via WA saja. Karena mungkin kalau sekarang masih masih samar-samar lah ya. Kalian mau nanya apa gitu masih bingung, bisa nanti kalian tanyakan. Setelah kalian siap, boleh langsung dikerjakan karena ulangannya ya. Karena waktu expirednya itu sampai Minggu tanggal 24 ya. Kalau nggak salah itu pukul 4 sore. Jadi tidak sekarang pun ulangannya kalian tidak masalah. Tapi khusus kalau yang udah siap sekarang ya alhamdulillah lebih bagus gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak lanjut ke materi load balancingnya? Halo, ada yang mau ditanyakan? Atau tidak? Halo, ada yang mau ditanyakan? Oke, kata Fajar belum ada Pak. Jadi paham ya. Jadi minggu ini kalian pahami materinya. Kemudian sudah paham, langsung kerjakan soalnya. Mari kita bahas tentang load balancing ini. Sebenarnya ini waktu kalian kelas 11 yang anak bimbingan Bapak pernah ngasih saran gimana kalau misalkan ngambil judulnya tentang ini gitu. Kemarin juga Fajar kalau nggak salah juga udah minta nih yang materi ini. Nah, sekarang Bapak kasih. Oke, konfigurasi dan perbaikan load balancing. Di sini akan membahas sekaligus dua kompetensi dasar. Yang pertama tentang mengevaluasi load balancing, kedua menganalisis permasalahannya, ketiga mengkonfigurasinya, terakhir dalam memperbaiki konfigurasinya. Nah, untuk load balancing ini kemarin Bapak udah ngobrol sama Bapak Prihat juga. Sebentar ya ada yang join. Oke, selamat hadir Fikri. Oke, Fikri udah hadir ya, kita lanjut. Bapak udah ngobrol sama Bapak Prihat, katanya untuk load balancing ini karena kalian yang pertama kondisi pandemi seperti ini jarang praktek di sekolah, terus kemudian semester 2 atau semester akhir ini juga udah mepet banget gitu ya, April harus segera beres semua. Jadi diputuskan bahwa minggu depan sudah mulai memasuki materi tentang uji kom di semua pelajaran produktif termasuk AIJ juga. Makanya untuk minggu ini wajib sudah beres materi yang umumnya gitu, yaitu terakhir untuk di mapel AIJ ini adalah load balancing. Yang pertama tadi materinya Bapak udah kasih yang ini, kemudian yang kedua nanti kalian kalau sudah siap silakan ulangan. Nah, untuk job sheet
Bapak udah ngobrol juga, itu kemungkinan tidak ada, cuman digantikan sama satu hal gitu, tapi belum dibicarakan lagi. Tapi intinya mungkin tidak akan praktek sama tidak akan ada job sheet tentang load balancing, jadi hanya materinya saja. Oke, lanjut. Pengenalan load balancing. Load balancing adalah teknik mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput. Nah, eh, throughput ini adalah bandwidth ya, cuman bandwidthnya bandwidth asli. Ibaratkan seperti ini. Kalau bandwidth itu misalkan kalian ketika download lagu terlihat di kecepatan aksesnya itu misalkan 500 kilobyte per second gitu ya, 500 KB. Sedangkan aslinya dari kecepatan aksesnya itu sekitar 1 megabyte gitu. Kenapa yang dilihat sama kita itu 500 kilobyte ya? Karena kecepatan maksimal stabilnya seperti itu, tapi aslinya yang dikasih oleh layanan internet itu adalah 1 megabyte gitu. Nah, itu namanya throughput gitu ya. Memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Intinya, load balancing ini adalah suatu sistem yang memungkinkan ketika kalian memiliki dua ISP atau lebih. ISP itu apa sih Pak? Internet Service Provider atau layanan internet seperti Telkom, seperti Hypernet dan sebagainya, banyak ya. Jadi layanan internet kalian misalkan memiliki dua sumber. Nah, kedua sumber tersebut kalian manfaatkan secara bersamaan. Jadi misalkan kalian mau download 1 giga, nah masing-masing layanan internet itu memiliki hak atau memiliki tugas sekitar 500 mega gitu di masing-masing layanannya. Jadi dibagi dua gitu, kecepatan yang 1 giga itu nanti akan dikelola oleh dua layanan sekaligus. Itu namanya load balancing. Nah, salah satu fungsinya load balancing juga selain secara bersamaan bisa menggunakan layanan internet, yang kedua ketika salah satu layanan internet itu mati atau down, yang satunya lagi layanan internetnya akan secara otomatis mengambil alih dari tugas yang layanan internet yang pertama. Jadi misalkan tadi seperti contoh yang tadi, yang 1 giga asalnya kita masing-masing 500 mega, ketika yang layanan pertama itu mati atau down, sehingga yang layanan kedua dari yang satunya lagi itu akan mengambil alih seluruhnya, yaitu sekitar 1 giga. Nah, itu salah satu fungsi dari load balancing ini. Kemudian prinsip dan cara kerja load balancing. Permintaan load balance maaf. Di saat load balancer menerima permintaan, sebelum Bapak lanjut, load balancer itu apa sih Pak? Load balancer itu adalah alat dari load balancing. Kalau load balancing itu namanya sistemnya, kalau load balancer itu adalah pelakunya lah gitu ya, subjeknya gitu. Load balancer menerima permintaan layanan dari pengguna, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke server utama. Biasanya, load balancer dengan pintar dapat menentukan server mana yang memiliki load lebih rendah dan respon lebih cepat. Bahkan, load balancer bisa menghentikan akses ke server yang sedang bermasalah, yang tadi Bapak bilang, dan hanya meneruskan ke server yang dapat memberikan layanan. Hal ini salah satu kelebihan yang umumnya dimiliki load balancer, sehingga layanan seolah-olah tidak ada gangguan di mata pengguna. Ya, ini yang tadi Bapak bilang, jadi ketika ada gangguan di server yang satunya lagi, secara otomatis yang server yang kedua atau yang lain akan mengambil alih, sehingga kelihatan kita nggak tahu gitu, ini error gitu. Makanya ketika kalian menggunakan sistem load balancing, misalkan kalian punya dua ISP atau dua layanan, yang satunya error itu nggak akan kerasa gitu. Tapi ketika dua-duanya baru error, nah baru ketahuan, oh yang pertama ini nggak jalan, yang kedua juga nggak jalan, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu fungsi load balancer. Ada 5 poin, tinggal dibaca saja ya. Cuman intinya adalah yang pertama menginterupsi traffic jaringan, membagi traffic jaringan, memonitor server, menyediakan redundancy, menawarkan distribusi konten aware. Nah, untuk penjelasannya bisa dibaca selanjutnya. Kemudian algoritma load balancing ini ada beberapa, tapi yang paling sering digunakan adalah round robin. Merupakan algoritma yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh perangkat load balancing. Algoritma ini membagi beban secara bergiliran atau berurutan dari satu server ke server lainnya sehingga membentuk putaran. Untuk algoritma load balancing ini yang bersistem round robin itu intinya ketika kalau tadi Bapak bilang ada dua layanan,
Itu bukan langsung dua-duanya mengambil alih, enggak, tapi kalau sistemnya round robin itu adalah layanan ke satu dulu 500 mega, kemudian layanan kedua 500 meganya, jadi enggak berbarengan, itu satu persatu berurutan. Kemudian yang kedua adalah rasio, sebenarnya merupakan parameter untuk masing-masing server yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Dari parameter rasio kita akan melakukan pembagian beban terhadap server yang diberi rasio. Nah, kalau yang sistem yang kayak tadi 500-500 secara bersamaan, itu namanya rasio sistemnya. Kemudian yang ketiga ada fastest, kecepatan ya. Pembagian beban dengan mengutamakan server yang memiliki respon paling cepat. Jadi layanan misalkan Speedy kalian layanannya 10, terus misalkan Hypernet kalian misalkan 20, secara logikanya berarti Hypernet dulu yang diutamakan oleh load balancing untuk mengerjakan tugas yang tadi download misalkan. Kemudian baru Telkomnya. Kemudian menggunakan algoritma least connection akan melakukan pembagian beban berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh sebuah server. Misalkan kalau menggunakan disconnection adalah ketika misalkan kita memiliki dua layanan internet, kemudian yang layanan pertama misalkan sudah melayani 5 klien atau customer, nah yang satunya lagi misalkan baru satu customer, otomatis yang layanan kedua dulu yang diisi oleh sistem, kemudian baru ke layanan pertama biar imbang gitu. Jadi mana dulu nih yang kosong gitu. Fitur-fitur load balancing. Ini ada 10, tinggal dibaca saja, tapi yang paling sering atau mungkin lebih gampang untuk dijelaskan adalah asymmetric load. Asymmetric ini adalah misalkan antara download dan uploadnya itu sama. Ini hampir mirip kayak algoritma rasio yang tadi ya. Jadi ketika digunakan, sistem ini akan membagi secara merata. Kemudian next slide yang ketujuh, yaitu tipe-tipe load balancing atau load balancer. Ada dua ya, ada yang berbasis perangkat lunak atau software, terus yang kedua ada yang berbasis perangkat keras atau hardware. Kalau yang software ini jelas pasti dipasang di PC server. Kemudian kalau untuk yang hardware ini pasti dipasang menggunakan device atau alat ya. Nah, untuk contoh-contoh dari software load balancing itu ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya Linux Virtual Server, ada yang namanya UltraMonkey, dan terakhir ada Network Load Balancing. Sedangkan yang berbasis perangkat keras atau hardware itu contohnya ada Cisco System Catalyst, Coyote Point, F5 Network Big IP, dan Barracuda Load Balancer. Itu contoh-contohnya. Kemudian ke-6 yaitu H proxy. Nah, ditulisnya jangan H spasi proxy ya. Karena itu adalah singkatan. Singkatan dari apa? High Availability Proxy, yaitu perangkat lunak open source yaitu gratis yang berguna untuk TCP load balancer. Nah, karena TCP artinya high proxy dapat dipergunakan tidak hanya untuk HTTP tetapi juga protokol lainnya. Selain untuk load balancer, proxy juga berperan sebagai proxy, jelas ya, namanya juga proxy. Load balancer sendiri berarti kegiatan atau aktivitas untuk menyeimbangkan beban sehingga tidak bertumpu pada satu server saja. Nah, mudah dibayangkan. Misalkan kita memiliki satu server hanya mampu menahan beban sekitar 100 koneksi saja, sedangkan kita harus menanggung 200 beban koneksi. Artinya kita secara otomatis harus menambah satu server lagi agar yang 100 beban itu terbagi di server kedua. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sudah mulai katanya. Oke, untuk uji kom ini ada sekitar 3 klaster ya. Ada 3 klaster. 3 klaster ini maksudnya ada 3 tahap. Yang pertama tentang instalasi jaringan komputer berbasis kabel. Kemudian klaster yang kedua konfigurasi perangkat jaringan komputer. Terakhir yang ketiga adalah konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Nah, untuk yang pertama instalasi jaringan komputer berbasis kabel. Ini kalian kelas 10 sudah sering belajar ini, mungkin juga sering sering berhasil atau juga sering gagal, mungkin Bapak nggak tahu kan, belum melihat kalian praktek kabel. Jadi yang pertama itu ada 4 tahap untuk instalasi jaringan komputer berbasis kabel. Yang tahap pertama adalah mengumpulkan kebutuhan teknis penggunaan mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Itu nanti dijelaskan itu mengumpulkan informasi saja kalian. Jadi
Kalau misalnya teknisnya, misalnya satu jaringan ini nih, kalian kayak satu ruangan, bagusnya pakai berapa komputer, kabelnya kayak gimana, topologinya kayak gimana, kurang lebih seperti itu. Kemudian mengumpulkan data peralatan, alat-alat apa saja yang kalian butuhkan untuk membangun jaringan ini, nanti ada di soalnya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan kabel jaringan jelas buat kabel. Nah, di sini Bapak harapkan jangan sampai lupa ya, atau mungkin PKL-nya juga buat kabel. Kabel itu ada dua, Bapak ingatkan, ada kabel straight sama cross, jangan sampai tertukar fungsi dari kabel tersebut. Kalau cross buat apa, kalau straight buat apa, mungkin Bapak akan jelaskan sedikit. Kalau straight itu adalah untuk lurus ya, jadi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Ingat ya, jadi dibalik. Kalau yang straight untuk jaringan untuk komponen perangkat yang berbeda, kalau yang cross karena silang itu akan menghubungkan komponen atau perangkat yang sama. Itu aja sih. Kemudian yang keempat adalah memasang kabel jaringan. Setelah beres mengumpulkan data, terus nentuin spesifikasi atau teknologi yang digunakan, kemudian kabel sudah beres, kemudian yang keempat terakhir adalah memasang kabel tersebut. Memasang kabel di mana? Mungkin Fajar juga udah tahu ya, karena kemarin juga udah praktek. Kemudian yang kedua itu konfigurasi perangkat jaringan komputer. Yang pertama menentukan spesifikasi. Nah, misalkan kalian membutuhkan nanti di soal misalnya seperti ini, komputer sekian itu lebih bagus spesifikasinya akses point berapa gitu, yang seperti apa, itu akan berbeda ketika menggunakan komputer yang lebih banyak lagi. Gimana suara Bapak di sana, berisik nggak? Soalnya di sini ada mesin, berisik nggak? Kemudian yang kedua, konfigurasi perangkat jaringan komputer adalah memasang jaringan nirkabel. Nirkabel itu artinya tidak ada kabelnya, alias wireless. Ya, alias wireless. Jadi tadi kalian menggunakan kabel, sekarang menggunakan wireless. Itu jelas mengkonfigurasi yang namanya akses point. Jadi misalkan di soalnya itu kalian menghubungkan dua komputer sama satu handphone misal. Nah, gimana caranya si tiga komponen itu connect dengan yang namanya access point. Kemudian yang ketiga ada merancang topologi jaringan. Bentar ya, soalnya ini berisik. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian yang ketiga, tadi ya, merancang topologi jaringan. Nah, topologi gampang lah, udah pada bisa ya. Sering dipraktek juga mungkin di TLJ khususnya, di IJ juga sama. Kemudian merancang pengalamatan jaringan, yaitu subnetting. Subnetting gimana, pada bisa nggak? Misalkan slash sekian buat komputer berapa unit, itu masih ingat nggak? Pengalamatan IP. Halo, gimana? Masih pada ingat sama subnetting atau pengalamatan IP mungkin? Atau sudah lupa? Gimana? Halo? Gimana? Nih masih ingat nggak sama pengalamatan IP? Tes. Gimana? Suara Bapak jelas nggak di sana? Halo. Oke, kata Opi, insya Allah Pak, cenah. Ya udahlah, Bapak percayalah sama kalian ya. Kalian mah pintar-pintar, yakin Bapak mah pada lulus, pada dapat sertifikat nanti ya. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu konfigurasi switch pada jaringan. Sebenarnya kalau switch ini, oh Marcella kalau didoain baru amin. Tadi tanya diem, aduh. Ya tapi lah mudah-mudahan ya.
Kemudian mengkonfigurasi switch pada jaringan. Nah, switch di sini bukan berarti kalian hanya memasang switch saja, tapi juga mengkonfigurasi. Nah, konfigurasi switch ini kayak gimana? Mirip-mirip kayak di Mikrotik gitu. Konfigurasinya kayak switch enable, switch apa sih? Add IP FA/0/0 yang kayak gitu. Sama kayak ada sintak kayak gitu, sama aja sih, cuman mungkin ada nanti pembahasan yang lebih rinci. Kemudian yang keenam ada memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Nah, tadi kan memasang kabel udah, sekarang perangkat jaringannya sudah dikonfigurasi yang switch sama access point. Kemudian yang terakhir adalah memasang sistemnya sendiri. Kemudian yang klaster ketiga terakhir ini kabar hubung belum ada soalnya ya, belum disusun, tapi kemungkinan kurang lebih seperti ini yang klaster 3 itu. Kan kemarin Bapak TLJ sama Bufit ya, kalau nggak salah. Jadi gini, jadi ketika kalian yang cluster 3 ini ya, konfigurasinya internet gateway, proxy, firewallnya ada, udah connect sama internetnya si perangkat ini nih, perangkat kliennya sama server udah connect, baru kalian konfigurasi yang di Debian-nya. Kalau nggak salah yang kemarin itu yang WordPress itu tuh, Bapak nggak tahu, kurang paham ya. Nah, menggunakan Debian 8.10. Kemudian ditambahin sama, kan berhubung menggunakan Debian 8.10, nah, sama menggunakan asterisk di TLJ. Jadi tiga mata pelajaran tersebut ada di klaster ketiga secara bersamaan. Ini klaster ketiga adalah final round lah, terakhir testing terakhir untuk kalian. Jadi kalau misalkan tadi intinya dari semua tes hari klaster 1 beserta poin-poinnya, kemudian klaster 2 beserta poin-poinnya, terakhir yang ketiga juga beserta poin-poinnya. Kalian misalkan lulus minimal sampai standarnya aja, kalian misalkan dianggap lulus lah seperti itu. Semua klaster, semua poin-poinnya kalian berhasil, maka kalian dianggap kompeten dan akan memiliki ijazah berbasis nasional. Itu yang nanti ada logonya Garuda atau Garuda Emas seperti itu tuh. Kalau kalian nanti ngelamar kerja, bahkan mungkin kuliah atau pelatihan sesuatu, itu akan lebih mudah ketimbang kalian tidak memiliki sertifikat itu. Nah, itu kan yang berhasil, yang lulus. Nah, kalau yang nggak lulus kategorinya kayak gimana Pak? Yang nggak lulus itu ketika ada salah satu poin, satu aja, nggak usah, bukan klaster ya, bukan satu klaster gagal, bukan, tapi salah satu poin dari salah satu klaster, entah satu, dua, atau tiga, satu poinnya aja kalian gagal, itu akan kalian dianggap tidak kompeten dan gagal mendapatkan ijazah berbasis nasional. Jadi sayang banget kalau kalian nggak dapat sertifikat ini. Tapi Pak, lulus nggak? Ya lulus. Kan kelulusan itu adanya di ijazah sama rapot. Maaf, ijazah sama rapot. Di rapot sama di ujian nasionalnya. Kalau kemarin kan ujian nasional, kalau sekarang katanya mau dirubah namanya, tapi sistemnya sama kayak ujian nasional. Itu kan menentukan kalian lulus atau enggaknya. Nah, enaknya jadi anak SMK adalah selain kalian mendapatkan ijazah, kalian juga mendapatkan sertifikat berbasis nasional. Dari mana? Yaitu dari Ujikom. Nah, sekarang kan kalau misalnya begini, Pak, lulus, tapi Ujikomnya gagal, gimana? Tetap lulus? Ya tetap lulus lah. Lulus nama lulus, cuman nggak dapat sertifikat. Jadi ini sebenarnya nilai tambah untuk kalian. Yang pertama kan kalian nanti bayar nih Ujikom di luar dana sekolah lah, di luar SPP seperti itu. Kalian bayar dana Ujikom. Kemudian gagal, sayang banget gitu, karena satu kali seumur hidup kalau misalkan di sekolah mah gitu. Masa ya kalian nanti udah lulus balik lagi ke sini, kan susah juga dan nggak mungkin kata bapak mah. Jadi mumpung kalian sekarang mau menuju ke sana, mohon dipersiapkan dari sekarang, dimatangkan persiapannya. Tadi Bapak bilang kesisinya ini kemungkinan minggu depan sudah mulai dibahas dan dipraktekkan sama guru yang bersangkutan, termasuk mungkin Bapak. Jadi kalian harus lebih kompeten, karena minimal satu poin saja kalian gagal atau mungkin lupa atau kurang, udah jelas kalian nggak dapat sertifikat. Walaupun misalkan yang lainnya 100, poin yang lainnya 100, tapi yang satunya gagal, misal masang kabel gagal, udah jelas kalian tidak mendapatkan sertifikat ya. Itu ada yang mau ditanyakan mungkin tentang Ujikom sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, mungkin Bapak akan tutup saja meeting hari ini. Mudah-mudahan kalian paham.
Pak boleh latihan sebelum uji komnya Pak? Ya jelas, kan kata Bapak tadi bilang ketika minggu ini kalian fokus dulu materi yang umumnya dulu di masing-masing mata pelajaran, kemudian minggu depannya kalian sudah mulai memasuki materi tentang uji kom full sampai beres semester lah, anggap aja seperti itu. Jadi materinya tetap pelajaran juga, cuman mungkin fokus ke materi uji komnya untuk mulai minggu depan, insya Allah ya. Jadi kalau ditanya, Pak boleh latihan ya harus, bukan boleh tapi harus latihan. Karena pengalaman Bapak dulu uji kom juga mau susah atau sulit soalnya kalau misalkan mental kaliannya, mental di sini bukan berarti mental kalian penakut bukan, tapi mental di sini adalah kalian sudah terbiasa dilatih atau latihan pasti bisa ketimbang kalian sudah hafal tapi di rumah gitu. Di sekolah maksudnya apa? Terutama yang klaster 1 bagian pengkabelan. Nanti mungkin diinformasikan ya kalau yang disuruh ke sekolah, karena kan yang pertama kan kita masih PSBB itu yang Jawa Bali tuh sampai tanggal 25. Jadi diwajibkan sebenarnya untuk minggu ini, 2 minggu ini ya, itu tidak boleh ke sekolah harusnya. Nah, kemudian yang info juga yang vaksin tuh kalian sudah ada nonton TV mungkin, yang vaksin itu kan percobaan 2 bulan tuh. Kalau 2 bulan sampai Februari ini berhasil, nanti berarti kalian tinggal vaksin kemudian boleh luring lagi atau tatap muka lagi. Tapi kalau misalkan gagal ya berarti secara tidak langsung kalian selama di sekolah ini mungkin dari kelas 11 akhir sampai sekarang lulus mungkin itu akan berbasis daring atau tetap di rumah. Jadi kita doa saja bersama. Jadi nanti Pak untuk latihannya kapan? Mungkin Bapak juga belum bisa nentuin, sekolah juga belum bisa nentuin. Intinya sampai tanggal 25 itu masih harus di rumah. Kemudian nanti setelah tanggal 25 apakah boleh tatap muka yang kita panggil setiap misalkan 18 siswa seperti itu, atau memang nunggu dulu 2 bulan yang percobaan vaksin. Kalau misalkan belum juga ya berarti wayahna di rumah saja. Itu ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini yang lainnya diam-diam baik, paham enggak? Takutnya nanti tutup enggak paham. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Hello, luwak white coffee. Siap, insya Allah paham Pak. Ya udahlah, kalau sudah paham